kita di hadapan Tuhan. Yang harum dan
dan segenap jiwaku. Berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, inilah kami di hadapan Tuhan. Dapat kami balas Tuhan akan setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Bapa sangat ramah baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Karena hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah agungkan Tuhan. Umat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau berkati acara ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pada tamatnya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, boleh mengurangi setiap jemaat yang datang Tuhan. Jemaat yang boleh datang Tuhan, boleh menerima sukacita, boleh menerima pengharapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Karena hanya dengan Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan, kami boleh menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkau lebih besar Tuhan, kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebelumnya Bapa layanan kami, uruskan kami Tuhan, agar siap pelayanan kami, agar siap apapun yang boleh kami beri kepada Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk mulia nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Kita sudah menjadi pemenang Bapak Ibu, amin. Pemenang di dalam Tuhan, karena darahnya yang begitu kuasa yang begitu besar untuk kita menolong kita. Haleluya. Kita nyanyikan, katakan sekarang telah tiba. Kita sudah menerima keselamatan dan kuasa daripada Tuhan. Tiba
sangat ramah baik ya Bapak Ibu ya. Amin. 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 Suaranya 1000 ya. Haleluya. Yuk kita mau lagi. Kita mau bersuara sama Tuhan. Roh Kudus, ambil tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Beratku dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyala kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seorang murid yang dengar firman Engkau Tuhan. Dan kami teringat Tuhan sebagai seorang murid Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau benar.
bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kemuliaan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layak kami, Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau, dan kami sungguh bangga ketika Allah kami yang maha kuasa menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih bila setiap pujian penyembahan kami berkenan bagi-Mu.
Dan saat ini kami juga butuh firman-Mu. Kami juga butuh suara Tuhan, suara yang memberkati kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua adalah bejana-bejana yang baik di hadapan Tuhan. Kami akan terima firman-Mu dan kami alami dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Saya tidak tahu ya, hari-hari kita jalani pasti punya pengalaman masing-masing. Dan setiap hidup kita pasti penuh dengan perjuangan. Tapi saya percaya Tuhan masih berdaulat atas segala sesuatu. Mungkin hari-hari yang kita jalani tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menjalani hidup ini. Oke, hari ini kita lihat renungan dalam Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Tidak terasa ya, ini udah bulan 12. Hari ini pohon Natal Lubung Harga Selamat kan sudah ada. Biasa di rumahnya Januari sampai November, Desember di gereja. Kali ini dia bisa pasang pohon Natal di rumah. Oke, kita lihat dalam pembacaan Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan baca ayat 13, nanti Bapak Saudara ayat 14. Kita baca secara bergantian, sama-sama kita membaca, mendengar, dan diberkati firman. Lukas 10 ayat 13 berkata demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. 14. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. 16. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Saudara sudah sering baca ayat-ayat ini, tapi mungkin ada satu perhatian yang kita bisa lihat. Yesus menyebutkan ada 5 tempat atau 5 daerah. Dari sebenarnya ini satu bagian dari ayat pertama. Mungkin minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan di mana mengenai visi misi ilahi. Yesus mengutus 70 murid. 70 murid itu bukan ke-12 rasul, tetapi mereka diutus oleh Tuhan kemana? Seperti apa? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi memang dunia ini jahat. Sebenarnya kita ini pun semua mantan-mantan penjahat, atau sampai hari ini tetap jadi penjahat. Gak ada lagi yang jadi serigala di rumah ya. Polos-polos semua imut-imut seperti anak domba Tuhan. Dan kita tahu bersama ketika Yesus mengutus 70 murid itu, Yesus juga tahu bahwa akan banyak hal yang mereka alami. Termasuk ketika Yesus berkata jangan membawa bekal. Saya percaya setiap kita kemanapun kita pergi pasti bawa persiapan. Dan mungkin kita melangkah ke satu tempat tanpa persiapan, tanpa bekal. Tapi Yesus mengutus mereka tanpa bekal. Maksudnya apa kan gitu? Tapi saya percaya selalu ada cara Tuhan untuk memelihara kita. Dan
inilah bagian terakhir dalam pengutusan itu, bahwa Yesus juga menegaskan bahwa akan ada penolakan. Akan ada yang menerima dan akan ada yang menolak. Termasuk di ayat ke-13 sampai ayat ke-16 ini, Yesus sedang menegaskan bahwa orang berpikir umat Allah, orang Yahudi itu adalah orang-orang yang menantikan Mesias. Orang yang taat dan mengerti Taurat Tuhan. Dan biasanya saya mau tanya, orang yang paling paling baik kalau di gereja, dalam komunitas rohani pun tidak ada lagi orang baik. Di mana lagi kita bisa menemukan orang baik, ya? Betul. Tapi Yesus mengatakan bahwa mereka di tengah-tengah serigala. Padahal ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang baik kalau secara formalitasnya. Makanya saya berharap kehidupan rohani kita bukan formalitas. Jangan bangga agama kita Kristen dan rajin pelayanan, rajin ke gereja, tapi kalau nggak ada perubahan hidup. Makanya kali ini, di hari ini ada satu tema yang mau saya bagikan. Saya beri temanya peringatan. Yesus memberi peringatan, kenapa? Karena dikatakan tadi, celakalah kamu, celakalah kamu. Bahkan ketika dia menegur Kapernaum, jangan kau berpikir engkau akan diangkat tinggi. Tapi Yesus berkata, tidak demikian, kau akan direndahkan. Saya berharap kita, bukan kita yang akan mengangkat diri kita, tetapi Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Itulah yang benar. Oke, di ayat tadi saya rindu kita bisa melihat. Di sini Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi. Apa saja kota-kota di daerah Yahudi? Tadi ada Korazim, ada Betsaida dan Kapernaum. Dan Yesus membandingkan ketiga tempat itu, ketiga daerah itu dengan Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu daerah yang tidak kenal Allah, penyembah berhala. Bahkan Raja Tirus itu disebut dengan lambang iblis. Berarti bukan tempat yang berkenan kepada Tuhan, tetapi Yesus membandingkannya. Tapi sebelum saya menyampaikan hal ini, arti peringatan itu adalah nasihat dan teguran. Bapak saudara masih suka ditegur? Masih suka dinasihati? Atau suka menasihati dan menegur? Memang gak enak juga negur, menasihati, menegur itu gak enak. Karena orang bisa tersinggung. Memang siapa kau lebih baik dari aku, katanya pula kan. Panaslah di mulut, menyala. Jadi peringatan artinya nasihat dan teguran. Tapi saya percaya teguran Allah di sini, kecaman Yesus ini, saya mau katakan bahwa kecaman Yesus kepada tempat-tempat yang dikatakan tadi itu pernyataan anugerah untuk bertobat. Jadi cintai teguran dan nasihat Tuhan. Saya lihat pertama Korazim. Dikatakan tadi, celakalah engkau Korazim. Korazim ini sebuah kota di Galilea, dan pada zaman perjanjian baru, saya coba lihat, saya pelajari, ini terletak di barat laut Danau Genesaret. Dan kota ini dikatakan celakalah engkau Korazim. Kota ini dikutuk Yesus karena tidak percaya. Bukan karena tidak ada perbuatan atau mujizat yang dikerjakan Yesus di sana, banyak. Dan Betsaida dikatakan celakalah engkau Betsaida. Betsaida itu juga kota timur laut Galilea. Mungkin beberapa waktu lalu kita sudah pelajari juga mengenai Betsaida, kota tempat asal Filipus, Andreas dan Simon Petrus. Jadi Betsaida itu adalah kota tempat asal Filipus, Andreas dan Simon. Dan kota ini juga dikatakan celaka engkau Betsaida. Kota ini juga dikutuk karena penghuni kota itu tidak menaruh iman terhadap Yesus. Jadi adalah satu kecelakaan ketika, kembali saya katakan begini, celaka kita menjadi orang Kristen tapi kita bukan pengikut Kristus. Itu artinya. Mengerti yang saya maksud ya? Iman itu bukan formalitas. Iman itu
kehidupan. Jadi saya berharap Bapak Saudara jadi orang Kristen artinya Kristen yang benar, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Dan ada satu tempat lagi daerah Yahudi yang disebut tadi Kapernaum. Kita lihat dulu ya nama-nama tempat ini supaya kita bisa melihat arti peringatan yang di Yesus sampaikan ini. Kapernaum adalah sebelah barat muara Sungai Yordan dekat Genesaret. Dan di kota ini juga Yesus melakukan karya utamanya. Bahkan Kapernaum disebut kota Yesus, kotanya. Mungkin lihat dulu dalam Matius pasal 9 ayat 1. Satu ayat ini sebagai penekanan bahwa Kapernaum ini juga adalah tempat istimewa. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena dulu di sekolah kita bangga sekali orang-orang Manado dan orang-orang Batak. Kenapa saya katakan begitu? Orang Manado banyak, orang-orang masuk sekolah kita soalnya jadi pandita. Orang-orang Batak juga banyak jadi pandita. Bangga karena tempatnya banyak kampung-kampung Kristen. Tapi sekarang jadi waspada. Dikatakan sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu. Artinya Yesus seaktif-aktifnya dia pelayanan. Dikatakan lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Jadi Kapernaum itu tempat yang istimewa. Bahkan disebut dengan kotanya sendiri, artinya kota Yesus. Jadi itu ada satu tempat yang istimewa, bahkan dikatakan paling sering disebut dalam kitab Injil. Dan itu merupakan pusat industri perikanan. Bahkan di sana Yesus menyembuhkan, mengadakan banyak mujizat. Di sana dia menyembuhkan, di sana dia mengajar, di sana juga dia memanggil murid-murid. Berarti tempat ini tempat istimewa. Tetapi kita lihat lagi nama-nama tempat ini dulu saya mau sampaikan. Tirus itu adalah sebuah kota Fenisia di sebuah pulau Fadas di pantai timur laut tengah. Isabel pernah dengar Isabel? Istri siapa? Bukan istri siapa Panjaitan. Isabel itu istri raja. Oh, raja-raja sekolah minggu ya. Guru-guru sekolah minggu muka dia, tapi kita istri raja Ahab. Dan Raja Tirus itu digunakan sebagai lambang iblis. Jadi sifat-sifat yang ada di sana itu adalah keangkuhan, pemberontakan terhadap Allah. Dan yang terakhir, nama tempat tadi disebut juga Sidon. Sidon itu juga kota utama di daerah pesisir Fenisia, di sebelah utara Palestina. Dan zaman perjanjian baru, Sidon dikenal sebagai kota kemakmuran dan kota kecanggihan, artinya kota modern dan kemakmuran. Ya, mungkin kalaupun pindah IKN, saya melihat warga Jakarta tetapnya di Jakarta. Rupanya Jakarta kota makmur, kota modern. Gak ada juga orang yang suka ditinggal di hutan ya. Oke, kita lihat ke ayat-ayat. Ke ayat 13 dikatakan celakalah engkau Korazin. Jadi tempat-tempat tadi, tempat-tempat yang ada di Yahudi. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon, karena ketika Yesus ada dia juga melakukan mukjizat, termasuk di sekitaran di luar dari tanah Yahudi. Terjadi mukjizat-mukjizat yang apa? Yang apa itu enggak terbaca? Mujizat-mujizat yang telah terjadi. Berarti di sini dikatakan bahwa Yesus mengadakan mujizat-mujizat di Tirus dan Sidon. Di sini juga ditegaskan bahwa mujizat-mujizat yang sama juga Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Kalau saya tanya ya, tadi mungkin itu Ratna udah berulang kali dikatakan ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan kalau saya tanya, perbuatan-perbuatan Allah apa saja yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya banyak. Jangan berpikir kebaikan Tuhan itu dengan keadaanmu. Kita sering sekali mengenal Allah baik dari keadaan kita. Tapi
Tapi Allah baik bukan karena keadaan kita. Allah itu baik karena pribadinya memang pribadi yang baik. Tapi kita mengenal Allah itu baik karena keadaan kita, sikon kita. Makanya sulit bertanya kepada orang yang sedang dalam penderitaan, sakit parah mungkin, atau dalam kedukaan berkata, Allah itu baik. Tapi kalau orang yang sedang mengalami mujizat, rezekinya datang dari kiri kanan, atas bawah, gampang sekali dia berkata Allah itu baik. Karena sering sekali kita mengenal Allah dengan keadaan kita. Jadi kalau saya tanya Allah itu apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita, saya percaya tidak ada yang kita bisa sangkal bahwa semua karena Tuhan. Bapak Saudara, tidak ada gunanya Bapak Saudara punya saldo nggak berseri tapi tidak pernah mengalami damai sejahtera. Mau kaya tapi nggak sehat. Jadi semua karena Tuhan. Bahkan saya melihat di sini ada banyak perbuatan Tuhan yang seharusnya sudah disyukuri, termasuk bagi keluarga tulang selamat. Udah ada sebutan baru, Opung Kiara. Itu anugerah Tuhan. Itu perbuatan Tuhan. Dan ada banyak di antara kita di sini yang sudah Tuhan lakukan perbuatannya dalam hidup kita. Ada pernah Bapak Saudara ditagih bayar oksigen? Saudara tahu alam semesta ini siapa yang sediakan? Sekalipun kita rusak apa yang dibuat oleh Tuhan, tetap masih ada dalam kendali Tuhan. Karena kalau tidak dalam kendali Tuhan, udah lama semua hancur, Saudara. Tapi saya percaya semua masih ada dalam kendali Tuhan. Jadi di sini ditegaskan bahwa telah terjadi di tengah-tengah kamu. Tapi ini dikatakan sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Dan ketika saya pelajari ini Bapak Saudara, saya merenung, saya sampai meneteskan air mata bahwa rupanya tanpa pertobatan tidak ada pengharapan keselamatan. Berulang kali saya tegaskan bahwa memang keselamatan itu gratis. Gratis. Karena bukan murahan, tapi karena memang tidak bisa dibuat nilai keselamatan. Sering sekali kita merasa apa yang dikerjakan Allah itu murahan karena kita berbayar. Karena Allah tahu kita gak bisa bayar, makanya dikasih gratis. Itulah kasih karunia. Karena Allah tahu kita gak bisa bayar, dan tidak ada yang bisa bayar. Jadi kalau kita mengerti kasih karunia itu, nilai kasih karunia itu, seharusnya mengubah hidup kita, mengubah paradigma kita, mengubah landasan hidup kita, mengubah arah tujuan hidup kita, dan akan mengubah langkah-langkah jalan hidup kita. Jadi di sini Yesus mengecam mereka, kenapa? Semua Tuhan sudah lakukan, tapi tidak ada pertobatan atau perubahan hidup. Jadi Bapak Saudara, saya berharap ya Allah tidak akan pernah menyesal. Bapak Saudara percaya nggak percaya, sembah nggak sembah dia tetap Allah. Kita yang harus memang kembali kepada esensi kita yang sesungguhnya. Di ayat ke-14 dikatakan, akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya begini Bapak Saudara, makanya ketika saya renungkan bahwa ketika orang gak percaya kepada Yesus, artinya mereka gak memperoleh keselamatan.
hanya miris ketika dalam Matius pasal 7 itu ketika berhadapan muka dengan Yesus, apa yang dikatakan mereka? Kami sudah bernubuat demi nama-Mu. Kami sudah melakukan mujizat, melakukan ini itu demi nama-Mu. Tapi Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, pembuat kejahatan. Arti pembuat kejahatan itu apa? Artinya kalau orang yang mengadakan mujizat, mereka adalah orang-orang rohaniawan dan mereka lakukan itu demi nama Yesus. Tapi Yesus menyangkal dan tidak pernah mengenal mereka karena mereka pembuat kejahatan. Jadi saya percaya semua kita di tempat ini tidak ada orang-orang yang malang, tapi semua kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sudah diselamatkan dan diubahkan oleh Tuhan. Singkat saja, terus ayat 15 dikatakan, dan engkau Kapernaum atau tempat istimewa tadi, apakah engkau akan dinaikkan sampai? Yesus bertanya, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Dan Yesus juga yang menjawab sendiri, tidak. Karena kalau pengakuan manusia kan itu pasti nggak adil. Jawaban Tuhan, pengakuan Tuhan pasti adil. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Dikatakan engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Artinya gini, ke dunia orang mati itu artinya neraka, binasa. Jadi makanya saya katakan tadi, jangan bangga di dalam formalitas. Tetapi saya berharap, jadi kerinduan saya, semua kita dimuliakan oleh Tuhan. Karena Yesus sudah kerjakan semua bagi kita. Ayat 16 dikatakan, barang siapa mendengarkan kamu, ini dikembalikan kepada murid-murid tadi. Yesus menekankan bahwa tempat ini dikecam sama dia. Tetapi di sini dikembalikan lagi kepada ke-70 murid tadi, dikatakan barang siapa mendengarkan kamu. Artinya mendengar utusan tadi. Ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saya undang pemain musik, ada satu ayat lagi yang mau saya sampaikan di sini. Dari ayat 16 ini ditegaskan bahwa penerimaan akan Kristus adalah perubahan hidup. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Artinya, siapa yang diutus oleh Tuhan diberi Tuhan otoritas. Firman itu berkuasa, Bapak Saudara. Mungkin pembicaranya lemah, tapi firman tidak pernah lemah. Firman itu berkuasa. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Tolong tampilkan satu bacaan lagi dalam 1 Petrus sebelum kita menghadapi perjamuan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Saya berharap supaya kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya dan betapa ajaib dan luar biasanya apa yang Yesus kerjakan buat kita. Dan saya katakan penerimaan akan Kristus adalah perubahan hidup. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Jadi setiap kita yang menerima Dia, kita diselamatkan dan hidup kita diubahkan. Oke, dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya percaya semua kita ini adalah pilihan. Imamat yang rajani. Dan kita semua adalah imam-imam kerajaan Allah. Kita disebut imamat rajani, bukan lagi pelayan-pelayan murahan,
Tapi kita ini pelayan-pelayan kerajaan Allah. Kita bukan pengabdi-pengabdi duniawi, tapi kita pengabdi-pengabdi kekekalan. Saya berharap kita menegaskan diri kita, saya melayani, saya ini pelayan kerajaan Allah. Bangsa yang kudus, kita juga dikuduskan oleh Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Apakah ada yang bukan punya Tuhan? Saya mau tanya, ada yang bukan punya Tuhan? Tapi artinya umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada yang lain, tapi Allah pemilik tunggal. Saya nggak tahu siapa pemilik tunggal hidupmu. Tapi semua kita yang sudah ditebus, Allah pemilik tunggal hidup kita. Saya percaya semua kita orang-orang yang dikhususkan Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sulit saya menemukan sekarang orang Kristen jarang memberitakan Yesus yang besar. Saya nggak tahu berita apa yang kau beritakan di hidup. Apakah kebencianmu sama orang lain, kepahitanmu, kau remehkan, kau rendahkan orang lain, saya tidak tahu. Tapi beritakanlah perbuatan-perbuatan besar Tuhan di hidup. Sekarang orang berlomba-lomba untuk membangun formalitas rohaninya besar. Saya juga ada dalam rohani komunitas-komunitas. Orang berlomba-lomba membangun formalitasnya, megah. Dan berita mereka bukan lagi Yesus. Saya berharap apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, berita hidup kita tetaplah Dia. Amen. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Semua kita sudah dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi jangan gelap terus ya, kulit bisa hitam. Karena sering dibilang si Chris, aku bilang kan, aku mau menghitamkan diri, gue memang udah hitam katanya gue kan. Ya bukan soal kulit ini, nggak ada putih manis, hitam manis nggak ada. Jadi ini bukan soal kulit, artinya kehidupan yang benar. Ayat 10 ayat terakhir. Kamu ini supaya kita kenal diri kita. Yang dahulu bukan umat Allah. Tidak ada di sini binti Abraham dan binti Yakub. Bin Yakub, bin Abraham atau bin Ishak nggak ada di sini. Di sini ada bin Pasaribu, Sinaban, Manalu, ya kan gitu ya, Kandianan. Yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya percaya di dalam Yesus bukan hanya bumi yang akan kita taklukkan, segala sesuatu yang ada di surga juga menjadi bagian kita semua. Sebentar kita menghadapi perjamuan Tuhan. Saya undang Pak Selamat sama Bang Salmo. Salibnya, salibnya, selamat kuliah.
sampaikan kembali, ini bukan formalitas saja, tetapi perjamuan Tuhan adalah perjanjian Allah dengan kita umatnya, bahwa setiap kita, siapapun kita yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, kita semua menerima berita keselamatan, dan kita akan selalu memberitakan keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Sebab itu, persiapkan diri kita semua. Saya percaya pekerjaan Yesus akan terus mengalir dan nyata melalui setiap hidup kita. Bapa di sorga, Allah yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami menikmati jamuan bukan dalam perjanjian daging, tetapi dalam perjanjian kekal yang dimeteraikan oleh darah dan domba Allah. Sebab itu kami percaya, kami imani roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan ini. Kami percaya dengan iman kami bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan bagi kami. Dan oleh tubuhmu, oleh bilur-bilurmu, segala sakit kami disembuhkan. Dan oleh darahmu, kuasa keselamatan, kuasa darah anak domba Allah akan mengubah hidup kami. Kami menjadi ciptaan baru. Kami hidup dalam terang ajaib. Kami hidup dalam kebenaran Allah. Kami terima dengan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita nikmati bersama, saya akan baca firman Allah terlebih dahulu. Sama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya akan baca firman dan akan kita nikmati bersama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima dengan iman, kami menikmati tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama. Haleluya.
Dan sebelum kita nikmati bersama, saya akan baca firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih buat darahmu yang tercurah untuk mengampuni dosa kami. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Sama-sama kita nikmati bersama. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar semakin hari kita jemaatkan, boleh semakin Tuhan berkati, boleh semakin buat doaan. Oke, saya akan membacakan seminggu sepekan untuk hari ini. Hari ini ada latihan Natal sekolah minggu di jam 2:30 kita majukan. Lanjut, ibadah keluarga ditiadakan sementara sampai nanti bulan Januari kali ya. Ada lagi, ibadah kaum ibu ditiadakan sementara juga karena kita juga mengingat kita udah mau Natal, jadi banyak yang kita siapkan ya. Lanjut, ibadah umum hari Minggu tanggal 8 Desember. Seperti biasa jam 10:30, WL-nya Saudari Intan, singernya Saudari Tita, multimedianya Saudara Rohan, asyirnya itu Abu Hatta. Lalu ibadah Natal sekolah minggu kita tanggal Desember jam 3 sore. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak boleh
bawa anak-anak sedang Natal ya, tanggal 8 3 sore di gereja. Lanjut ibadah Natal Youth malam ini. Natal Youth deh. Oke, Natal Youth malam ini 1 Desember buat kaum Youth. Yuk, datang yuk jam 7 malam. Kita sama-sama bersukacita untuk Tuhan. Amin. Banyak kali. Janji iman yang sudah terkumpul sebesar Rp7.456.000. Tinggal 44.000 lagi. Tapi ya Bapak Ibu, kita tidak menolak juga kalau Bapak Ibu yang mau kasih lagi. Semakin diberkati sama Tuhan Yesus. Jemaat yang berulang tahun bulan November di Ruasia, Surabaya. Jeremia Panjaitan, Vina Novita, Vina mana pulang? Gak ada lagi. Oke, biar semakin Tuhan berkati para jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun di bulan November. Semakin Tuhan. Oh iya, Vita ya, Vita juga ya, November ya. Oh iya Vita. Ulang tahun biar Tuhan semakin pakai dengan luar biasa, biar semakin Tuhan juga berkarya dalam hidup Bapak Ibu lagi. Itu saudara-saudari ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, bentar kita akan akhiri ibadah kita sampai kita semua berdiri. Kami segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga selesai ibadah kami Tuhan sudah berkati. Kami percaya semua kami tetap dalam anugerah terbaik-Nya Tuhan. Berkati setiap rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia, tetapi Engkau yang akan melimpahkan berkat-Mu bagi hidup mereka Tuhan. Jadikan semua pelayan-Mu menjadi pelayan yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Makasih bahkan seluruh sidang jemaat umat ketebusan darah-Mu yang hadir hari ini. Hamba-Mu tidak bisa melihat hidup mereka, tapi Engkau Allah yang maha baik. Engkau kenal, Engkau tahu jalan hidup mereka. Engkau mengenal setiap perjuangan mereka. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau kenal jalan-jalan hidup mereka. Sebab itu Bapa di sorga, hamba berdoa, lawat mereka semua Tuhan. Limpahkan mereka dengan kasih setia-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu menghibur mereka. Kasih karunia-Mu membuat iman mereka bertumbuh. Dan di dalam kasih karunia-Mu juga mereka berbuah.
berkati ekonomi mereka, berkati segenap hidup mereka, dan biarlah di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan juga lawat mereka. Biarlah anugerah-Mu melawat mereka, dan di waktu depan kami dapat berbakti beribadah bersama. Terima kasih bahkan korban syukur persembahan apapun yang kami bawa kepada Tuhan. Biarlah tangan kami disucikan, dikuduskan, dan biarlah benih ini menjadi benih yang tertanam baik, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi serangkaian acara yang kami sudah persiapkan, baik Natal sebentar malam, Natal pemuda remaja, baik juga Natal anak sekolah minggu, Natal umum. Kami percaya Tuhan di semua kerinduan kami. Kami mau belajar melakukan sesuatu bagi Tuhan. Biarlah semua kerinduan dan yang kami kerjakan berkenan bagi-Mu, dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati lingkungan kami, berkati pekerjaan di tempat ini, berkati Cibunar Parung Panjang, berkati bangsa kami, dan berkati dengan berkat keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga beserta, tibakan kami di rumah dengan segala selamat, dan hidup kami selalu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Bapak Saudara, sebelum kita pulang, mari kiranya terimalah berkat, rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita semua, menyertai hidupmu, keluargamu, menyertai segala segenap hidupmu, dan dipenuhinya dengan damai sejahtera. Terimalah anugerah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.